Oke, selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, saya Iqbal Musalim. Saya adalah CEO dari Solo Opman Indonesia. Nah, barangkali eh, ketika saya sudah mulai ke sini, saya ingin memperkenalkan kepada rekan-rekan apa itu Solo Opman Indonesia. Jadi, semenjak beberapa tahun belakangan ini, saya cukup prihatin dengan kondisi pendidikan Indonesia, terutama dengan kualitas anak-anak Indonesia. Makanya Solo Opman Indonesia itu hadir sebagai apa ya? Istilahnya solusi untuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia. Pertama, secara filosofi, Solo Opman Indonesia itu artinya jiwa dan pikiran. Jiwa dan pikiran berarti apa yang ada di dalam, apa yang ada di pikiran, itu murni adalah signaturnya anak-anak Indonesia. Dan udah saatnya di masa ini kita untuk berkontribusi, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Itu ya. Nah, Solo Opman Indonesia sendiri punya visi satu, visinya menjadikan Indonesia jenius tahun 2030. Jadi dalam satu dekade, dalam masa 10 tahun ke depan, Solo Opman Indonesia ingin agar anak-anak Indonesia atau manusia Indonesia, terutama yang sekarang ada di usia sekolah, itu akan jadi orang-orang yang pertama berkualitas, kemudian yang kedua mereka punya adab, dan yang ketiga mereka siap bersaing baik di dalam negeri maupun ketika keluar negeri. Itu satu ya. Kemudian ketika manusia Indonesia sudah menjadi berkualitas, kemudian udah siap bersaing juga, maka visi menjadi Indonesia maju tepat di 100 tahun ulang tahun Indonesia itu bakal jadi sebuah kenyataan, karena dari orang-orang yang berpendidikan, dari orang-orang yang berkualitas, itu akan jadi selangkah lebih dekat dengan tujuan kita, yaitu di usia 100 tahun. Jadi usia 100 tahun kita sudah memantaskan diri dengan meningkatkan kualitas sebagai manusia Indonesia. Dan yang kedua, di samping sudah meningkatkan kualitas, kita juga lebih dekat, lebih mudah, karena yang kita bangun di Solo Opman Indonesia itu yang pertama kerukunan, terus yang kedua kolaborasi, yang ketiga kerjasama. Nah, itu gambaran tentang Solo Opman Indonesia. Nah, kenapa Solo Opman Indonesia muncul? Solo Opman Indonesia itu sebetulnya muncul atas dasar satu, kepedulian, kedua, kita pengen berbagi bahwa sistem yang selama ini berjalan, terutama di dunia pendidikan, itu udah ketinggalan zaman. Pertama, kita masih mengadopsi pembelajaran 200 tahun terakhir atau 200 tahun terakhir. Dan di masa yang sekarang, di masa VUCA itu berarti volatile, era perubahannya cepat. Kemudian uncertainty artinya banyak ketidakpastian. Kemudian complexity adalah dalam artian multi problem, multi sudut pandang, banyak hal yang istilahnya kalau dulu A harus disesuaikan A. Kalau sekarang itu dengan adanya wabah atau pandemi, itu multi sudut pandang, kesehatannya kena, pendidikannya kena, kemudian ekonomi kena, kemudian spiritual orangnya kena, kejiwaannya kena. Jadi multi sudut pandang itu berbagai hal perlu penanganan khusus, dan Solo Opman Indonesia concern di pendidikannya gitu. Nah, kemudian ambigu itu artinya kebimbangan. Jadi semua orang sekarang perlu namanya atau istilahnya semacam diarahkan atau memang dikasih pemahaman bahwa kita itu nggak bisa gini-gini aja untuk menjadikan Indonesia itu maju gitu ya. Nah, itu sekelumit hal yang memang melatar belakangi Solo Opman Indonesia untuk terjun dan mulai melakukan hal-hal kecil yang kita mulai namanya Main Academy. Oke, Main Academy itu sudah mulai dilaksanakan oleh kita di tanggal 15 September 2020 dan akan berakhir nanti di 15 Desember. Apa sih yang dipelajari di Main Academy? Main Academy itu satu, yang fokus priority itu tentang personal self improvement atau meningkatkan kualitas diri atau orang-orangnya. Terus yang kedua,
Di samping self improvement, kita juga akan belajar yang namanya leadership skill, artinya melatih kemampuan untuk memimpin. Di samping untuk memimpin diri sendiri, nanti memimpin kelompok yang lebih kecil, nantinya lagi memimpin masyarakat gitu ya. Di samping leadership, kita juga akan belajar yang namanya bahasa asing. Yang pertama kita prioritaskan pertama bahasa daerahnya dulu. Kalau misal kebetulan ini dilaksanakan di daerah Garut, maka prioritas utama itu satu, kita belajar bahasa Sunda dulu, bahasa daerahnya. Kemudian berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang fasih. Yang ketiga kita belajar bahasa asing, bahasa Inggris. Berikutnya kita belajar juga bahasa Jepang dan bahasa Prancis. Dan di samping itu setelah kita belajar, kita juga praktek dan istilahnya ketika kita sudah belajar, kita langsung melakukan. Jadi bukan cuma belajar teori saja, tapi kita juga learn by doing. Jadi di samping sudah dikasih pemahaman, dikasih pengetahuan, maka kita langsung lakukan gitu ya. Nah, kebetulan Fokus Mind Academy itu terbuka untuk masyarakat umum, jadi tidak menutup kemungkinan yang tidak sekolah atau istilahnya mereka tidak punya perangkat apapun, itu tidak jadi batasan. Jadi kaya miskin tidak jadi batasan, terus yang sekolah tidak jadi batasan. Selama orangnya mau, selama orangnya ingin, itu terbuka. Kita bagi tiap harinya di setiap hari itu ada 6 sesi. Jadi sesi pagi dimulai jam 9 sampai dengan jam 10. Itu jadi per setiap sesi 1 jam. Jadi 9 sampai dengan 10. Kemudian 10.30 sampai dengan 11.30 kita break dulu 30 menit. Sesudah itu dilanjut sesudah sholat zuhur jam 12 sampai dengan jam setengah 2. Dari setengah 2 nanti lanjut lagi sampai berakhir nanti di jam 5. Jadi kurang lebih setiap hari itu ada 6 sesi dan itu terbuka untuk umum. Terus kemudian sekolah dasar. Nah, untuk sekolah dasar kami rekomendasikan kelas 5 sama kelas 6. Nah, untuk berikutnya untuk SLTP kita untuk general dulu kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan terakhir SMA atau SMK kelas 10, kelas 11 sama kelas 12. Dan termasuk untuk angkatan yang baru lulus dan gak ada kegiatan yang produktif, kita sangat sangat mengajak rekan-rekan untuk bergabung di sini. Jadi tidak ada istilahnya, bukan berarti berhenti sekolah, rekan-rekan berhenti belajar. Selama kita masih dikasih kesempatan untuk hidup, dikasih kesempatan masih hidup di bumi, pembelajaran itu harus dilakukan terus-menerus. Karena kalau misalnya kita seperti ini tanpa melakukan pembelajaran, Indonesia maju itu seolah bagai angan-angan saja, ketika memang kualitas manusianya Indonesia sendiri tidak diimprove, tidak ditingkatkan, tidak dinaikkan gitu ya. Nah, makanya kami dari Solo Open Indonesia sangat berharap adik-adik bisa berpartisipasi, rekan-rekan bisa bergabung. Tenang, apapun yang kita lakukan di sini semuanya free. Kita nggak istilahnya tidak mengkomersilkan, istilahnya totally free. Selama kita udah banyak, selama kita udah istilahnya bergabung cukup istilahnya kuat, kita fasilitas yang kita butuhkan akan mulai ada juga. Jadi kakak ataupun perwakilan dari Solo Open Indonesia sangat berharap ketika kita udah rempuk dan udah bareng-bareng di sini, next levelnya kita lebih pertama kita kuat karena kita udah banyak. Terus yang kedua, ketika kita udah bersama-sama, istilahnya tidak akan ada yang mampu memberhentikan kita saat kita bersama-sama. Istilahnya tidak akan ada orang yang mampu menghambat kita ketika memang kita udah satu bersama-sama. Kedua, saling menguatkan satu sama lain. Dan yang ketiga, kita dibangun atas dasar saling percaya satu sama lain. Jadi kalau misalnya di sini di Solo Open Indonesia, kita bukan berarti
saling jatuh menjatuhkan, tapi ketika ada yang terpuruk kita langsung bangun lagi. Ketika kita direndahkan, kita langsung bangkit lagi bahwa ini loh yang kita kerjakan, ini loh yang kita lakukan. Jadi kita ngajak orang-orang yang tergabung di Soul of Indonesia pertama untuk berkarya. Di samping berkarya, dia juga mengharumkan dirinya, kemudian tempat dia berada. Oke, mungkin itu selayak pandang yang bisa kami sampaikan terkait Soul of Indonesia. Kalau misal rekan-rekan tertarik, rekan-rekan bisa langsung mengunjungi kami. Alamat tempat kami melakukan kegiatan yaitu di Gedung Posyandu Kamayangan, kemudian Jalan Kamayangan, RT 4 RW 6, Desa Hutanagara, Kecamatan Malambung, Kabupaten Garut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih